Gusmawan, SPTATK Konsultan MS selaku pembimbing modul saya, kemudian Dr. Yanuar, SPTATK MS. Izinkan hari ini saya mempresentasikan plastik rekonstruksi mengenai Izinok ini apalatoskisis ya dokter. Tujuan pembelajaran umum yaitu mendiagnosis dan membuat klasifikasi palatoskisis, kemudian melakukan anamnesis dan pemeriksaan palatoskisis, kemudian keputusan untuk tata laksana yaitu operasi dari teknik operasi, kemudian untuk pos operatifnya dari perawatan sampai evaluasi, penyulit pos operasi yaitu Vistal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khususnya ialah dapat menjelaskan anatomi, fisiologi palatum dan velofaring. Dapat menjelaskan anatomi dan gangguan fungsi velofaring, dapat mengetahui etiopatogenesis kelainan palatoskisis, kompetensi velofaring, menjelaskan dasar diagnosis dan pemeriksaan penunjang nasalen, nasoendoskopi serat optik lentikul, kemudian menjelaskan teknik operasi palatoplasti dan komplikasinya, serta penanganan komplikasi pasca operasi. Kemudian secara definisi palatoskisis atau yang kita tahu palat celah langit-langit adalah suatu kelainan kongenital pada wajah di mana atap atau langitan dari mulut yaitu palatum tidak berkembang secara normal selama masa kehamilan yang mengakibatkan terbukanya klef palatum yang tidak menyatu sampai ke daerah kavitas nasalis sehingga terdapat hubungan antara rongga hidung dan rongga mulut. Secara embriologi, pertumbuhan bibir dan palatum terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Seperti ini merupakan embriologi pada minggu kelima, yang ini minggu ke-6, ini minggu ke-7, dan minggu ke-10. Pada usia 4-5 minggu, bibir atas dan hidung dan palatum primer premaksila bagian anterior sampai foramen incisivus. Kemudian fase 2 itu usia 8-9 minggu, di mana palatum sekunder bagian posterior sampai foramen incisivus. Secara anatomi, seperti diketahui, suplai darah untuk daerah palatum berasal dari arteri palatina yang keluar melalui foramen palatina mayor. Kemudian terdapat juga nervus sensoris palatum hingga foramen incisivus dan bagian tepi hidung yang berasal dari nervus palatina posterior. Nervus ini adalah sphenopalatina cabang dari nervus maxilla yang merupakan divisi kedua nervus trigeminus. Kemudian juga terdapat beberapa otot, yaitu di mana otot utama itu palatum yang terdiri dari dua otot yang saling bersilangan, yaitu musculus levator palatina yang menarik palatum ke atas dan ke belakang, serta musculus tensor palatini yang mengelilingi hamulus pterygoid yang berfungsi menarik otot palatum mulut. Kemudian secara patofisiologi, palatoskisis itu terdapat gangguan dari perkembangan wajah, kemudian terdapat inkompetensi velofaring, gangguan perkembangan bicara, serta gangguan dari fungsi tuba eustachius, yaitu adanya hubungan antara rongga mulut dan hidung yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menghisap pada bayi.
Insesia normal dari Muscotensis palatini menyebabkan tidak sempurnanya pengosongan pada telinga tengah. Infeksi telinga yang rekuren telah dihubungkan dengan timbulnya ketulian yang memperburuk cara bicara pada pasien dengan palatoskisis. Mekanisme velofaring yang utuh penting dalam menghasilkan suara non-nasal dan sebagai modulator aliran udara dalam pembentukan fenomena lainnya yang membutuhkan nasal coupling. Kemudian untuk insiden pada palatoskisis berdasarkan kelompok ras, di mana ras Asia insidennya 2,1 per 1000 lahiran, ras kulit putih 1/1000, ras kulit hitam 0,41 banding 1000. Untuk jenis kelamin yang paling banyak terdapat pada laki-laki. Kemudian untuk etiologi ada faktor herediter, yaitu 25% dari palatoskisis itu dengan riwayat keluarganya mempunyai riwayat yang sama. Jika tidak mempunyai riwayat keluarga yang mempunyai riwayat palatoskisis, bisa memiliki insidensi sekitar 0,1% untuk mengalami palatoskisis. Kemudian ada faktor lingkungan. Yang pertama, konsumsi obat-obatan selama kehamilan seperti phenytoin, retinoid, dan steroid. Kemudian infeksi pada kehamilan pada trimester pertama seperti infeksi rubella dan CMV. Kemudian yang ketiga, alkohol, keadaan yang menyebabkan hipoksia seperti merokok. Kemudian juga defisiensi asam folat. Klasifikasi palatoskisis itu menurut Departemen Otolaryngologis dari Universitas Iowa itu dibagi menjadi 4, yaitu di mana yang pertama pada grup ini merupakan celah bibir baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, Kemudian yang grup yang kedua yaitu celah palatum sekunder. Kemudian yang ketiga celah antara bibir dan palatum. Kemudian yang keempat celah palatum primer. Kemudian untuk klasifikasi yang menurut Fiau dibagi dalam golongan yang pertama golongan celah pada langit-langit lunak. Kemudian yang kedua celah pada langit-langit lunak dan keras di belakang foramen incisivus. Kemudian yang ketiga itu celah pada langit-langit lunak dan keras tetapi mengenai tulang, alveolar dan bibir pada satu sisi. Kemudian yang keempat celah pada langit-langit lunak dan keras mengenai tulang alveolar dan bibir pada dua sisi. Klasifikasi menurut American Cleft Association, di mana celah bibir itu dia unilateral, median atau bilateral dengan derajat luas celah 1/3, 2/3, dan 3/3. Celah alveolar dengan segala variasinya. Kemudian yang kedua, celah langit-langit sekunder, yaitu celah langit-langit lunak dengan variasinya, celah langit-langit keras dengan variasinya, serta celah pada mandibula. Kemudian klasifikasi dan menurut Kernahan dan Stark pada tahun 1958 itu di mana grup yang pertama itu yang pertama celah langit-langit primer. Dalam grup ini termasuk celah bibir dan kombinasi celah bibir dengan celah pada tulang alveolar. Kemudian celah terdapat di muka dari foramen incisivus. Kemudian untuk grup kedua, celah yang terdapat di belakang foramen incisivus, celah langit-langit lunak dan keras dengan variasinya disertai celah langit-langit sekunder. Kemudian untuk yang grup ketiga, kombinasi celah langit-langit primer yang pada grup pertama disertai dengan langit-langit sekunder pada grup kedua.
Untuk perawatan untuk perawatan pada pasien-pasien dengan platoskisis, yaitu dari yang pertama dari intake makanan, yaitu kita menghindari resiko terjadi aspirasi, kemudian kesulitan pemberian makan dan resiko regurgitasi. Untuk pemeliharaan jalan nafas, kita hindari resiko obstruksi pada jalan nafasnya. Kemudian untuk gangguan telinga tengah, muskulus yang berfungsi membuka tubasis yang tidak berfungsi dengan baik, bisa terjadi otitis media. Berikut salah satu botol susu yang bisa diberikan pada kasus-kasus palatoskisis. Kemudian untuk penata laksanaan, yaitu dilakukan tindakan palatoplasti, yaitu suatu bedah korektif untuk menutup celah palatum kongenital. Tujuannya ialah menutup celah palatum dalam satu tahap, pemanjangan palatum atau mencegah palatum memendek pasca operasi. Kemudian mempertahankan fungsi normal velum, katovelofaring yang kompeten, produksi bicara menjadi normal, mastikatory normal tanpa maloklusi, manipulasi minimal pada tulang yang sedang tumbuh, mencegah deformitas wajah, mempertahankan fisiologi hidung. Kemudian juga berikut teknik operasi palatoplasti lengan bak. Jadi insisi di bagian lateral serta membebaskan jaringan di bawahnya dengan menggeser kedua sisi lateral ke arah medial. Maka palatum mulut dan celah mukoperiosteum dapat disatukan. Keuntungan dari teknik ini merupakan teknik paling sederhana, di mana tidak banyak memerlukan intervensi bedah. Untuk kerugian sendiri, sering terjadi komplikasi berupa fistal di palatum, hasil suara yang tidak bagus, karena terdapat pemendekan dari palatum mulut. Kemudian yang kedua, teknik Waldir-Kilner, V.Y. Busbeck, di mana pada teknik ini kita melakukan insisi pada celah lebih kurang 2 mm dari pinggir gingiva caninus sampai ke caninus, kemudian dibuat insisi yang menghubungkan kedua sisi tersebut. Kemudian dilakukan pemisahan flap mukoperiosteal, mukonasal, dan palatal shelf, neurovascular bundle, dan pematahan dari hamulus. Kemudian kita lakukan penjahitan pada sisi-sisinya. Kemudian keuntungan dari teknik ini ialah menambah panjang dari palatum sehingga hasil suara bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, teknik operasi Furlow Z-plasti, di mana kita ini melakukan double reversing Z-plasti, kemudian dilakukan transposisi dari flap Z. Jadi pada palatoskisis ini kita lakukan insisi di dilakukan pemisahan flap pada sisi kanan dan sisi kiri, kemudian kita lakukan irisan pada sisi ini, kemudian dilakukan penyatuan dengan seperti kita lihat penjahitannya seperti huruf Z, kemudian kita tutup lagi flap ini. Kegunaan dari teknik ini ialah dia memperpanjang, sama seperti sebelumnya, memperpanjang palatum mulut, sehingga selain itu juga memperbaiki fungsi dari musculus levator veli palatini. Kemudian untuk selanjutnya
two flap palatoplasti Bardak dan Slayer, di mana ada dua flap pedicle dengan dasar di posterior yang meluas sampai ke keseluruhan dari bagian alveolar. Untuk komplikasi dari operasi palatoskisis ini ialah bisa terjadi obstruksi jalan nafas oleh karena lidah jatuh ke belakang, perdarahan, adanya dehiscence atau fistel yang kejadiannya lebih kurang 34%, kemudian bisa terjadi gangguan pertumbuhan dari maksila sampai infeksi. Terima kasih. Ya, Zah? Siap, Dok. Sebenarnya kalau dalam ini modul tuh ini. Ya, Dok. Ya, ada beberapa hal yang kurang tadi yang memang harus penting ini saya sampaikan ya, kekurangannya apa ya. Jadi modul namanya modul pembelajaran itu kan sebenarnya memberikan informasi yang sangat lengkap ya. Jadi kalau modul itu komparasinya sama tinjauan pustaka harus lengkap sekali ya. Jadi tadi misalnya ya, saya ambil contoh ya, dalam hal operatif saja ya, memang jenisnya sudah cukup lengkap. Standarnya 3, tapi kamu bisa menyebutkan 4, oke. Tapi indikasi, kriteria usia, segala macam yang merupakan prasyarat belum dituliskan di situ. Ya dicatat dulu. Nanti mungkin kamu belum tertulis di situ, tapi sudah di pikiran kamu, mungkin kamu bisa sampaikan. Terus kemudian yang kedua, kalau membahas beberapa teknik, ada teknik pertama, ada teknik kedua, ada teknik ketiga. Namanya teknik kan kadang-kadang opsional untuk para operator ya. Jadi mereka, para operator itu memilih teknik A karena keuntungannya begini. Tapi ada kerugiannya. Mungkin teknik B, keuntungannya begini. Tapi tentunya juga ada kerugian. Jadi yang penting adalah pada masing-masing teknik itu ada keunggulan atau keuntungannya dan ada kelemahan atau kerugiannya disampaikan. Mungkin yang lebih informatif dalam bentuk tabel yang dulu pernah Ade dulu maju juga sama masukannya kalau nggak salah waktu itu dari Dr. Ana. Memang kalau kita mengkomparasi sesuatu itu kalau mungkin lebih dari 2 teknik atau 3 teknik paling nyaman informatif ya pakai tabel seperti itu. Ya. Kemudian yang penting tidak hanya operasinya yang ya tadi kalau kita lihat tekniknya palatoplasti kan yang pertama ada keuntungan kerugian. Yang kedua ada keuntungannya saja. Yang ketiga yang furlough keuntungannya saja tapi tidak ada kerugian jadi kan nggak imbang gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah dalam suatu penanganan pasien terutama suatu tindakan-tindakan yang sifatnya operatif itu ya antara persiapan operasinya dengan perawatan pasca operasi sama-sama memegang peranan penting. Sama juga tentang palatoplasti. Ya, bagaimanapun juga kalaupun tekniknya bagus, tapi perawatannya tidak tepat, anjuran apa yang dilakukan kepada penderita tidak disampaikan dengan tepat, maka hasilnya pun akan jelek. Tadi belum ada tuh di situ harus bagaimana dietnya, bagaimana berapa lama terpasang NGT atau tidak, belum disampaikan. Ya. Kemudian ya sementara itu kamu menanggapi atau gimana? Silakan. Ya, Dok. Siap, Dok. Nanti saya tambahkan, Dok. Ya, tambahkan betul ya. Siap, Nanti Dok. saya lihat korbannya kamu sampaikan ke saya lagi loh, kirim ke email ya. Baik, Dok. Jadi kan rule of 10 itu harus masuk ya. Ya kalau tadi yang kausanya atau etiologinya kan sudah cukup lengkap sih ya. Ada beberapa faktor diantaranya adalah paparan sitomegalovirus maupun rubella pada trimester pertama kehamilan, family history atau genetik, kemudian apalagi tadi, ya ada beberapa. Kemudian klasifikasinya banyak sekali. Sebenarnya esensi ya boleh lah pilih 2 atau 3, tapi kalau nggak salah tadi ada beberapa klasifikasi. Ada dari yang VAO, Dok ya. Ya, yang paling sering dipakai VO yaitu yang palatum mole, kemudian palatum durum, tidak sampai tuberositas maksila, kemudian yang nomor 3 adalah VO yang kemudian sampai palatum durum, tuberositas maksila, dan prosesus alveolaris, dan 1 bibir, kemudian yang keempat yang terakhir yang paling parah adalah yang mole, durum, tuberositas maksila, alveolaris, sampai ke 2 bibir itu yang mungkin ada yang mau bertanya ya? Ada yang bertanya ini
beberapa kali maju palatoplasty kok, ini banyak yang. Ya, siapa? Kalau menurutmu mana yang paling pilihan? Kalau palatomol? Teknik operasinya dok. Enggak, yang paling mudah aja lah, yang paling mudah. Kalau melihat gambarnya, pola irisannya kan tadi ada jenis, ada judul teknik, kemudian ada gambarnya di situ. Ya dok. Berdasarkan pola garisnya seperti itu, cara menempelnya seperti itu, yang paling mudah yang mana? Kalau yang paling mudah sepertinya yang von Langenbeck ya dok. Kenapa alasannya? Karena kita hanya membuat insisi di daerah palatostisisnya itu dokter, kemudian kita lakukan pemisahan di apa di bagian mukosanya itu, kemudian uh, apa sisi yang kita pisahkan itu kita jahit pada sisi sebelahnya dokter, kemudian kita lakukan penyatuan pada kedua sisi tersebut dokter. Jadi sisi dibandingkan dalam yang lain, sisi dalam komparatif tekniknya lebih mudah apa lebih sulit dibandingkan dengan von Langenbeck, dibandingkan dengan Moldirkir, dibandingkan dengan Purlo, dibandingkan dengan Bardah, lebih sulit atau lebih mudah? Kalau untuk yang lebih mudah, menurut saya yang von Langenbeck dok. Nah ya, lebih mudah, ini lebih mudah ya. Tapi itu keuntungannya, berarti dianggap sebagai keuntungan. Ya, kerugiannya apa? Kerugiannya palatumnya menjadi lebih pendek dokter. Jadi otomatis ke depannya suaranya, untuk produksi suara menjadi lebih jelek dokter. Produksi suara hal yang tidak terlalu penting, ya penting sih, tapi tidak terlalu sengau-sengau, kan artikulasinya masih cukup jelas ya. Tapi yang paling penting lagi ketika terjadi pemendekan palatum, apa yang dikhawatirkan? Fistel dok. Fistel komplikasi yang lain, bolehlah fistel, tapi ya komplikasi yang paling riskan terjadi dan paling mungkin terjadi, dan ini sangat mengganggu sekali, apa? Ketika dilakukan teknik Langenbeck, kemudian ngirisnya terlalu banyak, kemudian palatumnya terlalu pendek, apa yang terjadi? Dok. Kan tertarik ke depan, apa? Kan palatum mulainya termasuk uvula tertarik ke depan jadinya. Terjadi apa? Fungsi dari velofaringnya menurun ya dok. Jadi proses penelan Bukan menurun, insufisiensi. insufisiensi. Ya, jadi velofaring itu, jadi velofaring kan kombinasi beberapa otot tadi itu, uvula, palatofaring ya, ada kemudian levator, retensor veli, itu kan kemudian ketika kita menelan kan kemudian dia menempel ke dinding posterior faring, mendorong makanan ke bawah. Kalau terjadi suatu insufisiensi, adalah suatu keadaan di mana tidak sampai. Kenapa kok tidak sampai? Normalnya kan sampai itu palatomol sama uvula. Nah, nempel ke posterior faring, mendorong makanan ke bawah. Tapi kok tidak sampai, kenapa? Ya karena diiris. Diiris sampingnya, kemudian dijahit. Itu. Dan itu tidak terjadi pada teknik apa? Velofaringal insufficiency ini tidak terjadi pada teknik apa? Jarang terjadi pada teknik apa? Ada Waldir-Kellner dok. Ya, kenapa kok tidak terjadi? Jadi mau ditulis loh ya. dok. Jadi kalau pada teknik Waldir Kellner ini kan kita membuat insisi dokter dari dari Ya, namanya VY pushback. V sama Y, VY kalau bahasa Inggrisnya Waldir-Kellner VY pushback. Tapi kalau di Indonesia kan ya suatu tarikan ke belakang berpola V, huruf V dan Y yang ditemukan oleh Waldir-Kellner. Berarti V ya dan Y. Dengan formasi V dan Y, irisan di depan, di belakang tuberositas maksila itu memungkinkan flap palatum yang di kanan kiri, yang kalau di von Langenbeck kan hanya ditempelkan lateral ketemu lateral. Kalau seperti ini tidak hanya ditempelkan ke medial, tapi juga bisa diseret ke belakang. Sehingga tidak hanya kemudian dia bisa mendekat ke medial, tapi juga bisa lentur ke belakang. Artinya dengan sesudah dilakukan palatoplasti, sangat terjadi minimal resiko untuk terjadinya pemendekan palatum. Malah justru palatumnya bisa lebih panjang. Sehingga velofaringeal insufficiency
tidak terjadi. Itu yang diharapkan. Cuman masalahnya apa? Kerugiannya dibandingkan von Langenbeck. Kerugiannya apa? Tadi kamu ngoco. Ini saya menanyakan apa yang kamu baca ini. Saya coba mendengarkan satu kalimat demi satu kalimat. Nggak saya screen capture loh ya. Saya ingat ya. Alunan kata-katamu saya ingat. Oh ini begini, ini begini. Ini memang saya screen capture tak waconnya enggak. Apa? Tadi disampaikan sama Reza tadi kok. Melalui ini dulu. Memang kesannya agak ribet nih boleh dikira. Tapi memang hasilnya kalau memang dilakukan secara prosedural dengan flap yang bagus, hasilnya bagus. Cuman sulitnya kenapa ini? Mungkin karena terlalu banyak irisan. Ya, satu, terlalu banyak irisan. Kedua, tadi disertai pematahan hamulus ya. Kemudian usaha untuk menemukan neurovaskular bundle. Neurovaskular bundle ketika kemudian tersentuh, bendaranya bisa banyak apa enggak? Ya, jadi ada risiko pendarahan, ada risiko nyeri pasca operasi yang lebih banyak karena irisannya lebih kompleks. Ya, labnya pun lebih luas, jadi lebih sulit, secara teknis lebih sulit. Ya, tapi ketika kemudian dilakukan dan berhasil dengan baik, maka kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, ya, seperti velopharyngeal insufficiency bisa ditekan. Ya. Nah, kalau namanya satu lagi apa? Furlough. Furlough gimana? Jadi pada teknik ini kerugiannya apa? Lebih sulit juga. Keuntungannya apa? palatumnya bisa menjadi lebih panjang loh, kelompok bola itu. Kerugiannya lagi, kerugiannya yang menjelas. Tidak bisa dilakukan pada apa? Kerugiannya tidak. Ini palatoplasti yang hampir tidak mungkin dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya rekuren atau residif. Bukan rekuren residif itu tumbuh lagi, tapi misalnya ada suatu tindakan ya, dilakukan furlough pertama kali, kemudian gagal, kemudian dilakukan furlough lagi itu hampir tidak bisa. Ya dipaksakan bisa sih bisa, tapi hasilnya tidak bagus karena timbul sikratik atau fibrosis baik pada mukosa, terutama juga pada daerah-daerah otot di bawahnya, ya tensor veli, kemudian levator veli-nya menjadi lebih keras sehingga dengan pola-pola flap yang sudah terpola ini sangat sulit dimobilisasi. Jadi dibuat pola flap bisa, tapi digerakkan seperti pola ini nggak bisa lagi karena fibrosis. Jadi pentingnya itu ya. Jadi ketika kemudian menyebutkan apapun nanti jenis presentasi modulnya, ketika ada presentasi di mana ada beberapa teknik operasi alternatif seperti ini, keuntungan kerugian harus dibuat dalam porsi berimbang. Satu, ya, keuntungan apa, kerugian apa. Dua, keuntungan apa, kerugian apa. Ya, jadi ini punya manfaat baik secara keilmuan ataupun nanti ketika nanti kebetulan kalian memang ya secara kompetensi seandainya mungkin nanti melakukan kan bisa memilih kalau saya pakai ini. Selama ini saya masih memakai von Langenbeck karena memang tekniknya lebih mudah. Dan beberapa pasien yang ditanyakan, ya walaupun ada velopharyngeal insufficiency, tapi fungsi menelannya masih baik dan tidak balik, makanya tidak regurgitasi. Ya. Ya saya rasa itu ya. Ya saya pentingnya ya penguasaan dalam ini kan modul kan pembelajaran bagi dirinya sendiri, kemudian juga pembelajaran khususnya teman-teman satu divisi yang berada di divisi yang sama, ataupun juga khususnya secara umum teman-teman semua PPDS ya. Jadi memang harus diambil dari sumber yang valid dengan porsi yang cukup lengkap ya. Jadi kalau namanya suatu teknik operasi itu persiapannya bagaimana, kemudian operasinya bagaimana, keuntungan kerugiannya, kemudian perawatan pasca operasinya bagaimana. Begitu ya, ini masih kurang. Nanti ada revisinya kirim ke email ya. Ya, saya kurang. Ya. Ya wes, itu dari saya ya. Terus dokter, izin dok dilanjutkan Pak Adi dokter. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan modul selanjutnya dokter. Ya. Oke dok.
Ada di yang satu. Udah. Pasarnya udah. Tunggu. Oh iya. Daftar di situ. Dari situ.